Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan pada pertemuan kali ini, adapun pokok bahasan yang kita bahas adalah terkait dengan bidang garapan administrasi pendidikan yang berikutnya, yaitu tentang administrasi atau manajemen sarana dan prasarana. Sarana kita kategorikan sebagai fasilitas dan prasarana kita kategorikan sebagai infrastruktur, karena sarana itu merupakan peralatan-peralatan atau barang-barang yang bisa bergerak sifatnya, seperti meja, kursi, lemari, papan tulis, komputer, proyektor misalkan. Sementara prasarana itu kategorikan infrastruktur atau barang-barang yang tidak bisa bergerak. Ada gedung, ada tanah, ada lapangan, ada kebun, dan lain sebagainya. Jadi seluruh fasilitas dan infrastruktur atau sarana dan prasarana pendidikan atau sekolah ini merupakan tanggung jawab seorang administrator sekolah dalam menata dan mengelola secara efektif dan efisien dalam rangka menunjang proses pendidikan atau proses belajar mengajar di sekolah. Dalam penataan dan pengelolaan, kalau seandainya sekolah itu merupakan sekolah swasta, it's okay. Seluruh fasilitas infrastrukturnya merupakan kekayaan dari yayasan karena milik swasta. Tetapi jika sekolah itu sekolah negeri, maka seluruh kekayaan fasilitas infrastruktur tadi, aset-aset tadi, merupakan milik negara. Dan milik negara itu semuanya, aset-aset atau inventaris negara itu harus dikelola sesuai dengan aturan negara. Jadi lebih kompleks pengelolaan fasilitas dan infrastruktur atau inventaris negara itu dibandingkan sekolah-sekolah negeri dibandingkan dengan sekolah-sekolah milik yayasan, karena semuanya terikat di dalam sebuah regulasi negara, adanya pengelolaan tentang inventaris dan aset negara. Apa saja prosesnya? Yang pertama itu adalah setiap setiap sekolah harus melakukan analisis terhadap kebutuhan sarana dan prasarana. Nah, dalam analisis kebutuhan, setiap sekolah, setiap kepala sekolah, kita bawakan ke sekolah negeri ini ya, setiap sekolah negeri melakukan analisis kebutuhan terhadap sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan itu adalah yang dibutuhkan untuk tahun depan. Karena antara analisis kebutuhan sarana prasarana dengan administrasi keuangan sekolah, mereka seiring sejalan, seayun selangkah, tidak bisa terpisahkan. Karena ketika kita ingin membuat sebuah perencanaan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana, maka secara otomatis kita juga melakukan perencanaan terhadap keuangan sekolah. Ini clear, sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah ketika keuangan negara itu dijelaskan prinsipnya, yaitu dijelaskan azasnya, yaitu azas tahunan, maka anggaran negara itu berlangsung 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, ketika kita bawakan ini ke dalam situasi kita ingin menganalisis kebutuhan sarana prasarana, maka mau tidak mau kita juga harus berpedoman kepada anggaran yang ditentukan untuk tahun mendatang. Maka ketika kita melakukan analisis kebutuhan sarana prasarana, maka dilakukan sebelum setahun sarana prasarana itu diadakan atau setahun sebelum anggaran itu digunakan. Misalkan kita melakukan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana untuk tahun 2021. Maka di tahun 2020 kita sudah mulai menyusun perencanaan kebutuhan akan sarana dan prasarana untuk tahun 2021. Nah, sejalan dengan itu, pihak sekolah juga harus menentukan atau membuat perencanaan keuangan sekolah untuk tahun 2021. Nah, sekarang kita bahas dulu terkait dengan sarana prasarana.
Analisis kebutuhan, apa yang dilakukan dalam analisis kebutuhan? Analisis sarana prasarana yang ada. Kemudian analisis kira-kira apa yang akan dibutuhkan untuk tahun mendatang. Artinya yang kosong tahun ini tentu diadakan tahun depan. Nah, dibuatkan dalam sebuah dokumen terkait dengan kebutuhan-kebutuhan sarana dan prasarana. Kemudian yang kedua, melakukan pengadaan sarpras. Nah, pengadaan sarpras tentunya pengadaan sarana prasarana berkaitan dengan penggunaan uang. Nah, pengadaan sarana prasarana ini ada ketentuan. Ketika barang atau gedung atau prasarana yang diadakan itu nominal harganya di atas 200 juta, di atas 200 juta, maka ada prosedur yang harus dilalui dalam pengadaan itu. Pihak sekolah harus membentuk suatu wadah panitia di sebuah sekolah itu untuk melakukan proses pengadaan. Kalau seandainya di bawah 200 juta, maka pihak sekolah boleh secara langsung menunjuk toko atau menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pengadaan terhadap apakah itu barang ataupun berbentuk jasa. Nah, ketika harganya itu di atas 200 juta, maka panitia itu membuat pengumuman, memberikan semacam aktivitas lelang atau memberikan tender kepada pihak-pihak lain untuk melakukan pengadaan barang dan jasa di sekolah itu. Nah, ini mungkin materi ini tidak Anda temukan di dalam buku yang Anda baca dalam presentasi-presentasi minggu sebelumnya. Jadi di bawah 200 juta, maka pihak sekolah boleh beli langsung. Atau istilah lain adalah PL, penunjukan langsung. Sementara di atas 200 juta, itu tidak boleh. Pihak sekolah harus membentuk panitia dan mengumumkan bahwasanya sekolah akan mengadakan sekian, contohnya ya, sekian 20 unit komputer, harganya 250 juta misalkan. Nah, ini harus dilakukan pengumuman lelang terhadap pengadaan barang dan jasa. Nah, untuk lebih kompleksnya nanti Anda coba cari informasi terkait ini. Di dalam aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, pihak sekolah negeri yang merupakan institusi pemerintah atau plat merah, maka mau tidak mau mengikuti peraturan atau regulasi-regulasi yang ditentukan oleh pemerintah. Nanti akan lebih kompleks kita bahas dalam materi tentang administrasi keuangan. Jadi barang-barang yang diadakan itu dibentuk sebuah panitia. Panitia itu nanti yang akan menerima. Karena setelah diadakan, maka masuk ke dalam proses penyaluran sarana dan prasarana. Penyaluran sarana prasarana ini diterima oleh bagian perlengkapan. Kemudian bagian perlengkapan nanti akan melakukan penyaluran terhadap unit-unit yang ada di dalam sebuah institusi itu, disalurkan kemana ini barang-barang ini. Misalkan ke prodi ini, ke prodi B, ke prodi C. Atau sarana prasarana yang datang itu dibagikan diletakkan di ruang kepala sekolah, diletakkan di ruang majelis guru. Ini proyektor diletakkan di kelas-kelas misalkan. Ini bentuk penyaluran. Nah, sebelum saat penyaluran dilakukan, maka setiap barang itu sudah harus diinventarisasikan. Inventarisasi barang itu, ya mungkin Anda pernah melihat di kelas-kelas kita ya, bahwasanya saya tidak sempat mencontohkan di sini. Di kelas-kelas kita itu ada, setiap barang itu ada nomor-nomornya, berisi tentang tahun pembelian, nomor DIPA-nya, nanti DIPA itu akan saya jelaskan.
nomor dipanya, kemudian nomor inventarisnya, ada tahunnya, tahun pembelian. Nah, di setiap ruang pun juga ada daftar inventaris ruang namanya. Jadi ketika sudah disalurkan ke dalam ruangan-ruangan tadi, maka dalam ruangan tadi itu juga dibuatkan sebuah daftar berisi tentang apa saja barang-barang yang ada dalam ruangan ini, yang berisi tentang biodata dari sebuah barang-barang. Jadi apapun barang yang ada, lengkap biodata. Jenisnya ini, mereknya ini, spesifikasinya ini, dibeli di tahun ini, nomor daftar isian pelaksanaan anggarannya ini. Jadi semuanya tertuang di dalam itu dan dibuatkan daftar inventaris ruang. Yang mungkin dalam kelas kita tidak kita temukan ya. Seharusnya di dalam ruang kelas itu, misalnya dalam ruang kelas MKU kita itu, daftar inventaris ruang isinya adalah kipas angin mereknya apa, proyektor mereknya apa, dibeli tahun berapa, ada kursi sekian buah, meja sekian buah, papan tulis sekian buah. Nah, seperti itu kira-kira daftar inventaris ruang. Sementara daftar inventaris barangnya itu berbentuk dokumen. Ketika nanti dilakukan pelacakan, dilihat di dokumen itu, tahu barang itu posisinya di mana. Nah, langkah berikutnya adalah penyimpanan sarana prasarana. Penyimpanan sarana prasarana tentu dibentuk sebuah wadah di sekolah ya. Ada bagian perlengkapan. Nah, dalam penyimpanan sarana prasarana ini kita harus paham betul bahwasanya setiap barang yang diadakan itu ada usianya. Nah, usia barang ini harus difahami oleh pengelola barang bahwa sebelum habis masa usia barang, maka barang itu masih dalam pemantauan dari pemerintah yang dilakukan pemantauan oleh auditor. Jadi ada auditor yang melakukan pemantauan terhadap barang-barang yang dibeli dengan menggunakan uang negara. Jadi dalam usia 5 tahun barang-barang itu meskipun rusak maka tidak boleh dibuang. Harus ada tindakan-tindakan administratif yang harus dilakukan jika barang-barang itu ingin dibuang atau dimusnahkan, yaitu namanya penghapusan. Nah, sebelum dihapuskan barang-barang itu dalam jangka waktu usianya tadi, maka harus dilakukan perawatan. Kalau tidak ada istilahnya kalau barang-barang itu tidak bisa diperbaiki, tidak dilakukan pemeliharaan, tidak dilakukan perawatan, tidak bisa diperbaiki lagi, maka barang-barang itu boleh dimusnahkan dengan ketentuan. Langkah yang berikutnya adalah penghapusan barang. Nah, bagaimana cara menghapuskan barang? Menghapuskan barang itu boleh dilakukan meskipun umur atau usia barang itu belum habis. Jadi barang-barang yang bersifat inventaris ya, barang-barang yang bersifat inventaris seperti meja, kursi, proyektor, komputer, dan tergolong kepada barang-barang tidak habis pakai, tidak habis sekali pakai, maka dia tergolong kepada barang inventaris. Yang barang inventaris itu usianya adalah 5 tahun. 5 tahun itu usia barang yang tidak boleh diapa-apakan. Sementara barang yang non-inventaris atau mungkin kita kenal dengan istilah barang habis pakai seperti alat tulis kantor, pena, penghapus, spidol, ya, penghapus papan misalnya. Meskipun dia tidak habis satu kali pakai, tetapi kategori barang itu adalah alat tulis kantor. Maka alat tulis kantor kategorinya adalah non-inventaris, yaitu barang habis pakai. Jadi ketika barang itu diberikan kepada dosen, kepada guru, itu dianggap sudah habis. Nah, berbeda dengan barang yang tergolong kepada inventaris atau tidak habis pakai.
kursi, proyektor, laptop misalnya, komputer, itu tidak habis pakai. Itu usianya 5 tahun. Jadi selama masa usia 5 tahun itu harus dilakukan pemeliharaan. Jika tidak bisa lagi, maka dilakukan penghapusan. Penghapusan itu boleh dilakukan sebelum habis usia 5 tahunnya. Caranya bagaimana? Barang yang dihapuskan itu syaratnya sudah rusak atau masih berfungsi tapi sudah out of date. Ya, mungkin tidak efisien lagi. Dulu sebelum proyektor ada atau infocus ada ini, namanya adalah OHP, overhead proyektor. Jadi masih menggunakan kertas, belum disambungkan ke laptop. Barang itu masih hidup, masih nyala, tetapi listriknya besar, tidak efisien. Menghabiskan banyak kertas. Kita harus membeli pula kertas transparan untuk membuat medianya secara manual, ditulis dengan spidol. Nah, ini sudah tidak bisa digunakan lagi, masih berfungsi tapi sudah boleh dimusnahkan. Barang yang dimusnahkan itu harus ada berita acara penghapusan atau pemusnahan. Nah, penghapusan itu bisa dibakar, berarti harus ada alat bukti barang itu dibakar. Ada berita acaranya. Bikin berita acara, ada saksi, ada foto. Kemudian barang yang dihapuskan itu boleh dijual. Dijual ke tukang loak misalnya, ya, boleh. Ada berita acara, ada alat bukti. Kemudian hasil penjualan itu uangnya dikemanakan? Harus ada berita acaranya, masuk ke kas sekolah. Jangan barang itu dijual kemudian dibagi-bagi. Nah, ini suatu yang salah. Kemudian barang yang dihapuskan tadi, setiap berita acara itu disimpan. Karena selama 5 tahun akan ada dilakukan pemeriksaan terhadap barang. Pak, laptop ini dibeli tahun 2016. Sekarang mana dia? Oh, Pak, laptop itu rusak, Pak. 2 tahun pakai rusak. Terus mana dia sekarang? Oh, tidak ada, Pak. Sudah kita buang. Oh, itu tidak bisa. Kalau dia rusak, simpan dalam gudang. Kalau memang gudangnya penuh, lakukan pemusnahan, lakukan penghapusan. Caranya seperti apa? Seperti tadi, buat berita acara. Ini, Pak, laptop yang dibeli tahun ini spesifikasinya, ini nomor DIPA-nya, ini barangnya. 2 tahun yang lalu kita hapuskan, Pak. Kita musnahkan. Nah, ini berita acaranya, ini saksinya, ini bukti-buktinya. Nah, oke. Berarti tidak ada masalah. Jika ditemukan yang seperti itu, maka dianggap melakukan penyalahgunaan wewenang. Maka rumit untuk menjadi kepala sekolah di sekolah negeri. Berbeda dengan sekolah-sekolah yang di swasta, karena seluruh asetnya merupakan milik yayasan dan dipertanggungjawabkan hanya kepada yayasan saja. Nah, cuman sekarang ini sekolah-sekolah swasta tadi juga sudah terikat kontrak dengan negara atau pemerintah. Di mana itu keterikatan sekolah swasta dengan pemerintah? Maka kita akan bahas dalam administrasi keuangan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.